Teori semua, tapi di lapangan beda banget. Kalian tahu nggak sih kalau orang dulu tuh bisa nitip pesan buat masa depan loh? Waduh, pagi-pagi teori konspirasi nih. Serius tahu? Aku nemu ini di perpustakaan fakultas di belakang rak buku tua. Katanya ini tuh ditulis di tahun 2015 sama generasi terakhir yang peduli. Apa-apa, baca dong. Kepada kalian, generasi masa depan, kami titipkan bukan hanya kata-kata, tapi juga luka dan harapan. Kami menyaksikan Libya runtuh karena demokrasi dijadikan tameng intervensi. Kami melihat HAM diperdagangkan demi pengaruh. Dan kami, generasi kampus yang dulu naif, baru sadar bahwa perjuangan itu tidak selesai di ruang kelas. Libya, intervensi Amerika ya? Itu yang katanya demi lindungi warga, padahal ya cuma urusan minyak. Iya, negara yang ngakunya kampiun demokrasi itu malah ngebom negara berdaulat. Gaddafi mungkin diktator, tapi negara Libya itu malah lebih parah setelah dibantu. Kayak uninstall sistem tapi lupa backup, negara jadi crash, dan dunia diem aja. Banyak media yang bungkam soal hak asasi, itu cuma dipakai buat nguntungin mereka aja. Ini alasan kenapa kita harus ngerti demokrasi yang bener, bukan cuma yang dijual-jualin lewat iklan. Tapi kan sekarang ini kita ada di demokrasi digital. Tapi gampang banget loh disusupi hoax. Dan yang paling parah, tahu nggak? Suara kita seringkali dibeli pakai sembako. Kami mewarisi sistem yang penuh tambal sulam. Tapi kami juga mewarisi cerita dari masa lalu, bahwa jauh sebelum Oxford, Sriwijaya telah menjadi rumah bagi ilmu pengetahuan. Kita itu terlalu gampang minder. Padahal kedewa guruan zaman Majapahit aja udah ada jurusan politik, hukum, pertahanan, bahkan kuliner. Dulu, emban istana bisa buat nembang kakawin. Sekarang, banyak mahasiswa yang lupa sejarah lokal sendiri. Jangan heran, kita emang dijauhkan dari sejarah kita sendiri sejak zaman kolonial. Literasi dilenyapkan sistematis. Kita itu produk dari pendidikan yang dilucuti maknanya. Dulu itu pendidikan untuk membebaskan. Tapi sekarang orang-orang malah lebih mengejar gelar. Kayaknya cuma kita doang ya yang niat kerja kelompok siang-siang begini. Mungkin mereka masih dalam perjalanan atau perjalanan hidup. Waduh, berat sih. Tapi gue ngerti sih. Kadang-kadang orang tuh kuliah cuma buat lulus dan dapat gelar doang. Jarang banget yang mikir gitu loh. Sebenarnya pendidikan itu buat apa sih? Itu tuh yang bikin gue mikir akhir-akhir ini. Pendidikan kita tuh ngasih isi, tapi kurang ngasih arahan. Kita diajarin untuk menghafalin, tapi kita nggak diajarin untuk memahami. Lo pernah mikir gak sih? Kadang orang-orang tuh lebay gitu ngomongin soal pendidikan. Kayak kalau misal lo punya duit, lo tetap bisa jadi sukses gitu loh. Steve Jobs dan Elon Musk contohnya. Mereka DO dari kampusnya, tapi tetap bisa jadi sukses dan jadi seorang legenda gitu. Gue ngerti maksud lo, tapi kita jangan lupa konteks. Mereka tuh hidup di sistem yang mendukung kreativitas. Lah kita di sini masih banyak anak cerdas yang belum sempat untuk sekolah. Mereka harus bantu orang tuanya untuk kerja. Iya, lo benar. Tapi kadang pendidikan formal tuh nggak nyambung gitu sama realita kehidupan. Mending kita praktek langsung aja. Nah itu tuh, kemarin gue juga baru riset tentang pendidikan di Finlandia.
Mereka dengan sengaja ngurangin jam pelajaran mereka supaya murid-muridnya bisa eksplorasi di luar. Nggak kayak kita di Indonesia, kita banyak jam pelajarannya, tapi kayak nggak ada maknanya. Tapi jangan lupa juga kalau pendidikan itu bukan cuma soal kurikulum, tapi juga tentang siapa yang ngajar. Kayak misal nih, lo punya materi yang bagus, tapi kalau gurunya nggak inspiratif tuh sama aja nggak sih? Kayak susah juga nyampe ke hatinya tuh. Justru itu masalahnya. Pendidikan kita lemah tuh bukan karena nggak penting, tapi karena belum dibenahi aja. Dan justru itu bukan jadi alasan buat kita untuk ninggalin, tapi jadi alasan buat kita untuk nguatin. Tapi kenyataannya banyak sarjana yang nganggur. Berarti sistemnya gagal dong. Bukan gagal gak sih, tapi belum tuntas. Kita tuh terlalu nyiapin anak sekolah buat kerja, bukan buat berpikir. Bener tuh, mereka juga sering lupa kalau dunia pekerjaan sekarang tuh udah berkembang pesat. Kita tuh butuh pendidikan yang ngajarin kita caranya untuk adaptasi, bukan cuma isi kepala. Gagal mungkin, tapi terus solusinya apa? Masa kita biarin generasi selanjutnya ngalamin hal yang sama? Kita tuh harusnya jadi bagian pembenahan, bukan cuma sekedar komplain. Loh, gue cuma pengen semua orang sadar nggak semua pendidikan itu datangnya dari ruang kelas. Setuju, tapi ruang kelas itulah fondasi. Di situ nilai-nilai diajarin. Nggak cuma rumus, tapi juga etika, kemanusiaan, kebangsaan. Tanpa itu lo bisa pinter, memang. Tapi lo juga bisa jadi egois. Kadang gue bingung, sistemnya berat sebelah, tapi kita dipaksa buat cinta negara. Gimana gak frustasi? Gini loh Sar, cinta itu gak melulu soal setuju. Kadang cinta yang tulus itu penuh dengan kritik. Misalnya dengan cara lu ngekritik negara lu menunjukkan bahwa lu mau negara lu itu jadi lebih baik. Nah, justru karena cinta makanya kita kritik. Cinta yang benar itu bukan diem, tapi mikir, nyari solusi, dan ngajak orang lain untuk bangun bareng. Lu benar, mungkin gue terlalu mikir dari sudut pandang gue sendiri, dan kalian ngajarin gue dari sudut pandang yang lebih besar. Dan lo juga ngajarin gue buat tetap realistis. Pendidikan yang kuat itu bukan cuma satu arah, tapi harus dengar semua suara, termasuk suara lo. Iya, jangan gitu Sar. Justru perubahan itu emang mulainya dari ngobrol-ngobrol kayak gini kok. Betul, contohnya dari kita mikir bareng, dan juga dari kita mulai berani untuk nanya, nggak cuma nerima. Guys, surat yang tadi mau dibaca lagi nggak? Boleh. Kalian yang hidup di masa depan, kami titipkan tugas yang gagal kami selesaikan. Membangun pendidikan yang tidak hanya mengajar, tapi juga membebaskan. Ini sih dalam banget. Pendidikan yang membebaskan itu kayak apa ya? Yang kayak di masa Ken Arok, petani pun bisa belajar sama pejabat. Pendidikan itu nggak kena kasta. Dan semua belajar yang relevan, pranata mangsa, kalender, pertanian, bukan cuma hafalan nama tokoh aja. Nah, ini nih yang bikin kita punya identitas kuat. Sekarang kita kebanjiran budaya luar sampai lupa siapa diri kita. Bangga pakai bahasa asing tapi malu kalau logatnya betul. Sebenarnya tuh kita nggak butuh jadi bangsa adidaya. Kita itu cuma perlu jadi bangsa yang sadar diri. Mereka nulis ini pasti karena takut kita bakalan lupa. Atau mereka percaya kalau masih ada yang peduli. Mereka cuma nyuruh kita melanjutkan perjuangan, nggak harus besar, tapi nyata. Mungkin dengan membaca sejarah kita sendiri atau ngajarin anak kecil nilai Pancasila. Atau cukup dengan nggak diam kalau ada ketidakadilan. Atau gajian buat gajian bilang bahwa surat ini gagal karena kita belum selesai. Karena kita belum menyerah.